أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya ini mantunya orang Tuban, ya. Itu dulu kiai-kiai sono curhat, kami ini dulu kiai-kiai kami ini digorok oleh mereka. Sekarang mohon maaf, saya bukan orang NU Pak, tapi ketika antum tuduh orang NU PKI, antum salah alamat. Orang NU itu kiai-kiainya dulu adalah korbannya PKI. Di mana kita saat itu? Walaupun saya bukan orang struktural Pak ya. Terus Ar-Razi NU apa? Saya aswaja aja Pak. Ahlus sunnah wal, antum silakan mau bilang apa ya, saya ahlus sunnah aja. Karena sekarang NU juga bingung kita ya, ada NU SAS katanya, ada NU garis lurus, kan bingung kita Pak. Ya, benar nggak? Waktu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ada, Syekh Ahmad Dahlan ada, kan nggak ada garis-garis begitu, nggak ada sebutan SAS begitu kan nggak ada. Nah, saya yang itu aja Pak, yang ikutnya Hadratus Syekh itu, yang beliau mengatakan ahlus sunnah itu berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab yang 4 atau Syafi'i salah satunya, dan bertasawuf. Saya aswajanya itu. Guru saya Allah yarham Syekh Ali Mustafa Yaqub, beliau pernah jadi ketua syura NU, tapi di akhir hayatnya oleh yang sekarang ditendang. Beliau pun juga sudah nggak mau lagi, dan beliau fokus jadi muallim. Maka yang saya ambil dari ulama-ulama ahlus sunnah nahdiyin adalah ilmu ta'limnya, ya, karena itu yang mahal dari mereka, dan yang tidak ada di sebagian kiai ada di kiai saya, ilmu berani Pak. Benar gak? Antum masih ingat memori Kiai Ali Mustafa Yaqub? Itu orang berani. Di saat orang-orang ngomong A beliau ngomong B, gak ada rasa takut. Nah, berani yang itu tuh turun sama kita Pak dikit, makanya agak sedikit berani Pak. Alhamdulillah ya. Jadi Pak Hardin, kita cukup menjaga persaudaraan dalam perbedaan, tidak usah mempersatukan. Jadi dalam Al-Quran kalimatnya fa'aslihu, islahlah, bukan satukan. Islah itu artinya mencari kemaslahatan, mencari titik temu, titik persamaan meskipun kita berbeda. Saya baru waktu yang lalu dipertemukan dengan Kiai Idrus ya, NUGL ya, sama Syekh Abdul Somad. Saya manggil beliau Syekh karena Habib Lutfi memberi gelar beliau Syekh, karena kalau dipanggil Ustadz kayaknya terlalu rendah ya. Saya lebih senang manggil beliau Syekh ya. Bukan berarti saya NUGL juga Pak ya. Bukan berarti jalur pergerakan saya sama juga dengan Syekh Abdul Somad. Kami siap berbeda, tapi dalam usul, dalam pokok ahlus sunnah kami sama. Bapak siap berbeda, ustadznya siap beda. Bapak siap nggak siap beda? Ustadznya udah siap beda, antum nggak siap beda, terus ustadznya siapa? Lo ustadz, politik kan bagian dari agama. Iya, prinsip berpolitik, tapi furu' politik tidak masuk bagian dari rukun beragama ya. Maka kalau nanti ada perbedaan lagi mengenai siapa presiden masa depan, tolong jangan kaget, biasa aja, tapi nanti jangan tanya ke aneh ya. Insya Allah nggak akan dijawab. Saya nggak sibuk memikirkan siapa presiden masa depan Pak. Yang saya sibukkan bagaimana nasib umat masa depan. Siapkah kita menjadi pengikut Al-Mahdi, atau kita malah membiarkan diri kita menjadi pengikut Dajjal? Demikian kira-kira, sudah mau 6:30 ya. Semoga majelis ini diberkahi Allah. Semoga ini simbol kita mau islah. Saya yakin di antara antum ada yang nggak sepakat dengan saya masalah A, B, C, D, tapi mau duduk bersama. Ini yang kita mau. Semoga nanti majlis ini menjadi masjid simbol pertemuan para dai. Di Pekanbaru sahabat-sahabat kita sudah buat pertemuan dai setiap malam Jumat, kajian Sahih Bukhari. Dulu saya sudah sampaikan Pak, mungkin nggak bisa setiap malam, setiap minggu, sekali sebulan aja ada beberapa ustadz berdiri di depan yang semanhaj ahlus sunnah wal jamaah mengkaji kitab
Kalau di sana sudah ada Bukhari, mungkin di sini Muslim kali Pak, ya, atau kitab apa gitu. Kalau bisa tiap bulan lebih indah, tiap minggu lebih indah. Anak-anak muda punya pergerakan Islam, tapi anak muda kan galau, ya, belum tahu arahnya kemana. Harus didampingi oleh ustadz-ustadz yang tidak galau. Jangan nanti ustadznya galau juga Pak. Repot kita. Manhajnya nggak boleh manhaj al-galawi, manhajnya harus manhaj yang wadih, manhaj yang terang benderang, yang Nabi katakan, aku tinggalkan kamu malamnya seperti siangnya. Ya, semoga nanti dilanjutkan ini obrolan kita. Nanti bakal ramai Pak, insya Allah. Kajian-kajian Ahlussunnah itu dirindukan. Kita buat kajian gak jauh dari sini, kajian Al-Hikam itu sudah ramai sekali. Sampai saya mikir, ini gimana caranya biar orang tetap jaga jarak. Ya, masih bisa dikendalikan sampai sekarang. Tapi nggak tahu sampai kapan nanti. Bisa-bisa nanti dipindah ke sini Pak, kajian Al-Hikamnya. Siap nggak Pak tuh? Tapi ngajinya jam 12 malam. Ini jumlah antum nggak seberapa. Jumlah mereka 3 kali lipatnya antum sekarang. Ngaji hikam setiap jam setengah 12 sampai jam 3. Dari mana-mana Pak. Begitu orang merindukan sekarang kajian-kajian kitab turas. Dan saya terima kasih kepada pengurus dengan segala macam cobaan-cobaan buat antum sudah memfasilitasi para ustadz ngaji kitab. Jadi kalau bisa tidak ada ustadz di sini kecuali ngajinya ngaji kitab. Biar nanti terasa rasa pesantren walaupun nggak pernah nyantri, ya. Insya Allah semoga kita diberkahi Allah. Pertemuan sebelumnya awal bulan lalu kita membahas tentang hadis tanda-tanda Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi, dan kita sudah mengemukakan satu riwayat, bahkan beberapa riwayat dalam Sunan Abi Daud. Beliau menulis chapter khusus tentang Al-Mahdi, judulnya Kitab Al-Mahdi. Itu ada bab khususnya, ada sekitar 9 atau 10 hadis di dalam Kitabul Mahdi. Sebelumnya semoga Allah membimbing kita mengkaji hadis ini, karena banyak orang terjebak di cocoklogi, banyak juga yang nggak sabaran menganggap panji-panji hitam sudah muncul, karena hadis yang akan kita bahas berbicara panji-panji hitam juga, ya, nggak jauh berbeda. Semoga dengan berkah Al-Fatihah dan salawat kepada Rasulullah Allah membimbing kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على نبينا Muhammad. Pada pembahasan sebelumnya, kalau disimpulkan bahwa Al-Mahdi itu, kata Nabi, yab'atsullahu fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Al-Mahdi itu orang yang diberi hidayah di akhir zaman, itu orang yang merupakan keturunan dariku, pasti keturunan Rasulullah SAW. Maka yang meyakini para habaib atau zuriat Nabi sudah nggak ada, itu dapat dipastikan dia tentara Dajjal itu Pak, ya. Serem nggak tuh? Orang yang nggak percaya ada zuriat Nabi sekarang, itu nanti kalau dia nggak tobat dan nggak menambah keilmuannya, bisa-bisa nanti dia menjadi Juyushud Dajjal, tentara Dajjal. Dan nanti memang akan ada pembunuhan besar-besaran mereka itu terhadap zuriat Rasulullah SAW. Ya, itu agenda mereka itu. Ya. Ya untungnya saya bukan zuriat Nabi Muhammad Pak. Secara nasab nggak ketahuan ya. Kita paling ke atas cuma 4 atau 5 Pak ya. Tapi di genetik kita kelihatan kalau kita ini keturunan mana. Nggak ada tampang-tampang Arabnya kan Pak. Nggak ada.